Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, untuk minggu pertama saya akan membuka masker karena waktu perjamuan ketika saya mengangkat masker maka mic ini berubah dan mengganggu. Saudara yang di gereja tidak terganggu, tetapi yang live stream akan merasakan, mendengarkan mic ini beradu dengan masker yang ada. Nah, untuk itu, mari kita buka bersama Kolose pasalnya yang ketiga. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasalnya yang ketiga. Kita membaca ayatnya yang ke-14. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasalnya yang ketiga, kita membaca di ayatnya yang ke-14, tertulis demikian. Sebelumnya mohon maaf untuk saudara yang mungkin punya keluarga atau rekan atau siapapun. Saya ingin mengulangi bahwa untuk saat ini live stream tidak bisa dijalankan karena internet sudah 3 hari mengalami problem di gereja. Nah, untuk itu nanti kita akan mencari solusinya agar di lain waktu tidak terjadi lagi seperti ini. Saya mohon maaf atas semuanya ini. Mari, Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-14. Namun saudaraku, saya lupa juga, ini tetap direkam dan akan ditayangkan nanti di pukul 5 sore. Ya, Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tema pada hari ini adalah keluargaku, surgaku. Keluargaku, surgaku. Nah, bagaimana untuk menjadikan keluarga kita surga dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita? Maka firman Allah berkata, kenakanlah kasih di atas semuanya itu. Semua itu ada ayat-ayat yang dari ayat yang kelima dengan perikop sebagai manusia baru. Tetapi saya ingin bawakan ini menjadi sesuai dengan tema kita. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kasih di sini sekali lagi ditulis dengan kata agape. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan keluarga kita masing-masing dengan anggota keluarga yang ada. Suami istri, anak-anak, mantu, cucu, dan ada sebagainya. Saudaraku. Nah, biarlah dan dikatakan mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, dalam menjalankan semuanya itu, maka ayat 15 menekankan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Amin. Saudaraku, kita dipanggil menjadi satu tubuh. Dalam skup universal, saudaraku, seluruh kehidupan keluarga rumah tangga Kristen. Dalam skup yang kecil, saudaraku, adalah bicara tentang gereja. Nah, dalam skup yang terkecil dari gereja adalah, maksud saya gereja lokal, dan skup yang terkecil adalah keluarga. Nah, keluarga, saudara Tuhan, dalam firman Allah selalu berbicara tentang satu tubuh. Karena itulah goal yang Tuhan kehendaki untuk ada dalam kehidupan kita semua yang ada, yaitu menjadi satu tubuh. Nah, tadi saya sudah sampaikan bagaimana agar kasih itu yang sudah mempersatukan dan akan membawa kita kepada kesempurnaan. Baik kesempurnaan dalam kasih, saudaraku, dan juga beranjak kepada kesempurnaan di dalam gereja, menjadi gereja yang sempurna. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan semua itu, saudara sekalian? Hari ini kita belajar secara singkat. Efesus pasalnya yang kelima.
Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasalnya yang kelima. Kita baca ayatnya yang ke-22. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-22 tertulis demikian. Ini bagian istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari, tidak mudah untuk seorang istri berkata amin. Tetapi kalau kita menghendaki keluarga kita menjadi keluarga yang surga dalam kehidupan keluarga kita, maka firman Allah ini harus menjadi bagian kita semua masing-masing. Khususnya istri-istri yang ada. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saya tidak panjang-panjang saudaraku di sini. Mari kita buka kembali dalam 1 Petrus. Saudara bisa beri tanda dalam Efesus 5 ini. Kita akan kembali nanti. Tapi kita lihat dulu 1 Petrus pasalnya yang ketiga. Kita membaca ayatnya yang pertama. 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, dan yang sangat berbaharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Itu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Saudara kasih Tuhan. Efesus pasal 5 dengan penulis yang berbeda. Penulis Efesus adalah Paulus. Penulis surat Petrus adalah Rasul Petrus. Nah saudara kasih Tuhan, kedua-duanya dengan ilham roh yang sama, saudara kasih Tuhan menekankan bahwa kalau Paulus menekankan dalam Efesus bahwa sebagaimana Kristus tunduk kepada Kristus, maka istri juga tunduk kepada suami. Karena Kristus adalah penyelamat. Nah, berarti suami juga adalah penyelamat keluarga, penyelamat rumah tangga dengan kerjasama dengan istri yang tunduk. Nah, kita sekarang fokus kepada surat Petrus. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-1 mengutip apa yang dituliskan oleh Paulus di Efesus. Tetapi saudara Tuhan, ada hal-hal yang lebih lagi yang ditekankan oleh Petrus. Ayat 2. Jika mereka melihat, saya baca ulang ayat yang pertama. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Saudara kasih Tuhan. Jadi suami bisa dimenangkan. Ini adalah suami yang tidak taat kepada firman. Yang tidak takut kepada Tuhan. Yang tidak setia dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan. Dan mereka bisa dimenangkan apabila istri-istri yang ada dengan kondisi suami yang seperti itu bukan dengan perkataan bisa memenangkan suami. Amin. Amin istri-istri. Bukan dengan perkataan bisa memenangkan suami. Tetapi dengan apa? Dengan kelakuan. Dengan perbuatan. Dengan doa. Dengan ibadah. Ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Saya bacakan ayatnya yang keempat.
Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, perhiasan seorang Kristen, saudaraku, khususnya di sini bicara tentang istri, bukanlah secara lahiriah. Bukanlah secara lahiriah, tetapi perlu juga hal-hal yang lahiriah, saudara kasih Tuhan. Banyak orang berkata menyambut istri, menyambut suami, katanya melepas suami kerja dan sebagainya. Jangan saudara kasih Tuhan dengan kondisi yang seperti orang baru bangun tidur. Tetapi saya tidak ingin berbicara seperti itu, karena saya tidak bisa bicara saudara kasih Tuhan muluk-muluk dengan kondisi seperti itu. Tetapi yang saya selalu ingin tekankan adalah hal-hal yang rohani. Nah, firman Allah berkata dalam hal rohani adalah bahwa baiklah kita memenangkan itu bukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan, maka diperlukan secara rohani. Karena yang perlu dijamah oleh kehidupan kita, saudaraku, adalah yang rohani. Hati, saudaraku, jiwa, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi dari roh yang dijamah, maka akan, saudara kasih Tuhan, membuat jiwanya berubah. Pemikirannya berubah, pandangannya berubah, pendapatnya saudaraku berubah. Dengan melihat kondisi istrinya berbeda, saudaraku. Nah, dengan demikian maka dikatakan manusia yang batinia, saudaraku, akan mengubah, menjamah rohnya, mengubah jiwanya, saudara Tuhan, dan akhirnya tubuhnya pun, saudara Tuhan, akan hidup bersama dengan keluarga yang ada. Nah, lebih lanjut dikatakan dalam ayatnya yang sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Amin. Amin, saudaraku. Sebagaimana Sarah tunduk kepada Abraham, bahkan menamai dia tuannya, Kurios, saudaraku. Nah, Kurios di sini memberikan, saudara Tuhan, pengertian kepada kita bahwa sebagai seorang istri yang memiliki manusia batinia yang terpelihara dan bertumbuh, saudaraku, akan menjadikan hidupnya itu, saudaraku, suaminya itu sebagai kurios, tuan, saudaraku. Tetapi yang Tuhan inginkan lebih lagi, saudaraku. Nah, inilah yang seringkali tidak disampaikan oleh para pembicara, saudaraku. Yang Tuhan kehendaki adalah bukan hanya, saudaraku, menamakan atau memanggil hormat kepada suami, saudaraku, dan menamai dia sebagai tuan. Bukan berarti hubungan antara tuan dengan bawahan, bukan, saudaraku. Bukan antara tuan juga dengan hamba, saudaraku, bukan. Tetapi pengertian di sini adalah sama seperti kita menjadikan Tuhan itu sebagai kurios. Karena kata Tuhan, kasih Tuhan dalam bahasa dalam perjanjian lama juga adalah kurios. Nah, kalau kita menjadikan Tuhan, saudaraku, sebagai Tuhan kita, sebagai Allah, saudara Tuhan, yang menghidupkan kerohanian kita, saudaraku, maka kita akan menempatkan juga, saudara Tuhan, dengan otomatis kita akan menempatkan suami kita, saudaraku, istri kita, saudara Tuhan, sama seperti kita menempatkan Tuhan. Kalau kita, saudara kasih Tuhan, tidak bisa menempatkan Tuhan dalam hidup kita sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, saudara Tuhan, yang mengatur hidup kita, yang menyertai kita, yang melindungi kita, saudara, dan memberkati kita, saudara Tuhan, maka kita tidak bisa, saudara, melakukan hal tersebut kepada pasangan hidup kita. Kita tidak bisa munafik, saudara. Kita berkata, Tuhan, Engkau adalah kurios. Tapi, saudara Tuhan, kehidupan kita, perkataan kita, saudara, tingkah laku kita tidak mencerminkan bahwa dia adalah kurios kita. Dan saudara Tuhan, dengan apa, saudara Tuhan, kita dapat, untuk apa kita mendapatkan semua itu, saudaraku? Dikatakan di sini bahwa sebagaimana Sarah tunduk kepada suami, kepada Abraham, dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya. Haleluya. Kamu adalah anak-anaknya. Berarti, saudara Tuhan, dan kita kalau adalah anak Abraham, otomatis kasih Tuhan, kita juga adalah anak Sarah. Dan kalau kita anak Sarah, saudaraku, maka kita akan melakukan apa yang Sarah lakukan. Apa yang firman Allah hari ini sampaikan kepada kita semua. Bahwa jadikanlah
Tuhan itu kurios dalam hidup kita. Tuhan dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita berjalan bersama. Maka berkat-berkat Abraham akan sampai kepada kita. Amin. Artinya saudaraku, mari istri berpengaruh terhadap berkat suami. Kalau Bondan bilang, susah om. Tapi inilah, kita adalah anak-anaknya. Betul tertulis di situ? Coba baca saudara punya Alkitab, baik digital maupun cetak saudara. Betul gak? Kamu adalah anak-anaknya. Halo? Amin? Nah kalau kita anak-anak Abraham, berarti kita juga adalah anak-anak Sarah. Nah kalau kita anak-anak Sarah, berarti apa yang Sarah lakukan, kita akan lakukan. Amin. Dan kalau Sarah melakukan itu, karena kita adalah anak-anak Abraham, maka Alkitab berkata, dan hari ini suara Tuhan berkata kepada kita, karena kita adalah anak-anak Abraham, maka berkat Abraham sampai kepada kita. Puji Tuhan. Jadi, kalau kita ingin diberkati, keluarga kita ingin diberkati, suami kita ingin diberkati di dalam usaha pekerjaan apapun. Mari jadikan Tuhan sebagai kurios. Jangan saudara Tuhan melupakan Tuhan, saudara. Tidak bisa. Kurios ini saudara Tuhan dipakai juga untuk Allah, Tuhan kita. Nah saudaraku, kita masuk lebih lanjut. Kita kembali, saudara beli tanda juga dalam 1 Petrus 3 ini. Kita akan lihat dulu. Kembali dalam Efesus 5, kita baca ayatnya yang ke-25. Efesus pasal 5 ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Amin. Suami-suami amin. Haleluya. Mengasihi istri, saudaraku. Sama seperti Kristus mengasihi kita. Apa sih tujuannya, saudaraku? Jadi ayat ini bicara tentang sampai kepada Kolose 3 tadi ayat 14. Mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku. Dengan kasih seorang istri akan tunduk kepada suami. Dengan kasih, seorang suami akan mengasihi istrinya. Saudaraku. Maka kehidupan keluarga itu akan terus sampai kapan? Saudaraku? Sampai sempurna. Saya baca ulang ayat yang ke-26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara kasih Tuhan. Kehidupan suami istri saudaraku yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan saudaraku. Akan terus Tuhan beranjak. Kita saudaraku sekarang penuh dengan cacat, penuh dengan aib, penuh dengan celah. Tetapi saudara Tuhan dengan berjalannya kehidupan kita saudara Tuhan. Di dalam kehidupan kita semua berkeluarga, berumah tangga saudaraku. Tetap menjadikan Tuhan itu kurios. Dan saudara Tuhan, semua yang ada dalam hidup kita saudaraku sebagai kurios. Saudara kasih Tuhan. Maka kita akan berjalan sampai kepada gereja yang sempurna. Kita mau menolak, silakan tolak saudara. Inilah firman Allah. Sampai kita tidak bercacat dan tidak bercela. Sekarang saudara Tuhan, sekarang kita masih tetap saudaraku bercacat dan bercela. Kita saudara Tuhan masih penuh dengan kalau kita bicara saudaraku pakaian kita saudaraku penuh dengan compang-camping, saudaraku penuh dengan yang tidak baik, saudara kasih Tuhan. Tetapi percayalah, hubungan suami istri yang penuh dengan kasih akan terus beranjak, akan terus bertumbuh, akan terus progres
sampai gereja yang sempurna. Amin. Kembali kepada 1 Petrus pasalnya yang ketiga. Kembali kepada 1 Petrus pasalnya yang ketiga, kita membaca ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Halo, amin suami-suami. Mari tempatkan diri kita. Dia, istri kita adalah teman pewaris tata kasih karunia. Dan saudara kasih Tuhan, yang lebih lagi, dia adalah salah satu kunci untuk doa-doa suami-suami dijawab oleh Tuhan. Amin. Tetapi saya ingin tambahkan saudaraku dengan garis bawahi, jangan menggunakan saudaraku firman ini sebagai alat. Sebagai alat. Saya percaya saudara kasih Tuhan, yang di sini saudaraku maupun yang di rumah, yang sekarang tidak live stream, saudara kasih Tuhan, tidak akan menyenggol suaminya. Amin. Tuh dengar. Sama suami pun juga tidak akan menyenggol istrinya. Dengar. Tunduk lu ya, tunduk lu. Gitu. Ntar pulang bukain gue sepatu ya. Itu bukan kurios saudaraku. Sama levelnya. Amin. Haleluya. Mari suami-suami, istri-istri, aminkan firman ini. Bukan hanya diaminkan, direnungkan dan dilakukan dalam kehidupan kita. Ingat, bukan levelnya istri lebih rendah, bukan. Bukan levelnya suami lebih rendah. Kita selalu kasih Tuhan sama di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidupnya bukan di pelataran. Tetapi kita adalah orang-orang yang hidupnya saudaraku sudah masuk ke dalam ruang kudus. Dan kita hidup saudaraku sejajar. Suami istri sejajar. Istri suami saudaraku sejajar. Sama seperti firman dan Roh Kudus saudaraku sejajar. Jadi saudara Tuhan, mari jangan tempatkan saudara Tuhan firman itu di bawah Roh Kudus. Jangan. Jangan juga tempatkan saudara Tuhan Roh Kudus itu di bawah firman. Mereka harus sejajar. Maka suami istri pun saudara Tuhan harus sejajar. Haleluya. Kita adalah satu tubuh. Amin. 1 Korintus 7. 1 Korintus 7. Saya baca, ini untuk mereka yang sudah menikah, tapi tidak dengan pasangan yang seiman dan seimbang. Nah, oleh karena itu mari. 1 Korintus pasalnya yang ke-7, tetapi ini sekali lagi bukan untuk saudara menggunakan firman ini untuk menjadikan saudara memilih pasangan menurut keinginan atau kemauan kedagingan kita. 1 Korintus pasal 7, saya bacakan ayatnya yang ke-12. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Saudara kasih Tuhan. Ini untuk yang sudah menikah. Terlanjur saudaraku, kalau saya katakan terlanjur. Dan saudara, firman Allah berkata, kita tidak usah saudara kasih Tuhan mengajak dia untuk bercerai. Baik suami, baik istri yang tidak seiman. Tetapi saudara kasih Tuhan, mereka itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudaraku, adalah untuk siapa? Untuk anak. Untuk anak saudaraku. Mereka akan saudara kasih Tuhan, dikatakan di sini, mereka itu dikuduskan saudaraku. Masing-masing pasangan menguduskan yang tidak seiman. Tetapi catatan saudara kasih Tuhan harus kita selalu ingat. Tidak diselamatkan. Dikuduskan saudara kasih Tuhan arti kata adalah untuk anak-anak kita saudaraku menjadi hidup di dalam Tuhan.
Saudara kasih Tuhan. Jadi, artinya saudaraku, lebih dalam lagi. Berarti kalau kita ingin saudara kasih Tuhan menjadikan anak-anak kita saudaraku kudus, maka kita harus membawa mereka datang kepada Tuhan. Pengalaman kita adalah pengalaman yang termahal, saudaraku. Andai kata, saya percaya di sini tidak ada, saudaraku. Nah, untuk itu saudara kasih Tuhan, mari firman Allah saudaraku berkata dengan tajam pada kita pada pagi hari ini. Berkata saudaraku lebih dalam lagi. Kalau kita ingin saudara kasih Tuhan membawa kehidupan anak-anak kita saudaraku tetap hidup dalam Tuhan. Agar mereka saudara kasih Tuhan sampai satu ketika nanti saudaraku mereka tidak asal milih. Tidak asal terobos, tidak asal saudara kasih Tuhan ini cocok buat aku. Tanya Tuhan dulu, cocok enggak? Sebetulnya tidak perlu tahan saudaraku. Kamu imannya apa? Itu saja saudara kasih Tuhan, jelas. Kalau udah seiman, maka harus seimbang. Bagaimana bisa seimbang, saudaraku? Maka kita harus bertumbuh bersama. Kalau tidak, saudara kasih Tuhan, berarti maaf, kita ada di pelataran. Kalau kita ada di pelataran, saudaraku, maka kita tidak akan bertumbuh dalam firman dan dalam Roh Kudus. Dan kalau kita tidak bertumbuh dalam firman dan Roh Kudus, maka kita tidak akan sampai ke saudara kasih Tuhan kepada mesbah dupa. Kita tidak akan sampai kepada ruang Maha Kudus. Kita tidak akan sampai kepada kesempurnaan. Saudaraku. Sekali lagi, ini adalah untuk mereka yang sudah terlanjur menikah. Tidak perlu menceraikan. Kecuali dikatakan mereka yang mau minta cerai. Itu Tuhan perbolehkan. Tetapi ingat, kita masih punya keturunan. Dan keturunan itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena ini adalah firman Tuhan. Paulus katakan ini bukan dari Tuhan, tetapi dari aku. Tetapi saya katakan ini adalah bagian daripada firman Tuhan. Yang disampaikan, saudaraku, ditulis dalam Alkitab, berarti ini adalah firman Allah. Nah, bagaimana saudara kasih Tuhan kita menjadikan anak-anak itu kudus? Sekali lagi, jangan saudara kasih Tuhan, biarkan mereka menjalankan hidup contohnya kita yang sudah gagal. Biarkan mereka saudara kasih Tuhan hidup dalam kekudusan. Bagaimana hidup dalam kekudusan? Mengajar mereka untuk tetap setia dan ibadah kepada Tuhan. Yang kita sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudaraku, jangan kita biarkan kamu mau pilih, mau ikut papa, ikut mama, ikut mama, ikut papa. Jangan. Kita tahu bahwa kehidupan kita, saudaraku, hanya sementara. Setelah kita meninggalkan dunia ini, saudaraku, ada kehidupan yang kekal. Ada kebangkitan yang pertama yang akan diterima oleh orang-orang yang mati dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Berarti ada keselamatan. Harga satu jiwa, saudaraku, mahal harganya. Harga satu jiwa, saudara kasih Tuhan. Bertobat satu surga sorak-sorai. Kalau apabila, saudaraku, orang itu percaya, lalu memberi diri dibaptis, saudaraku, dan hidup dalam pertumbuhan. Pertama kali, saudara kasih Tuhan, ketika kita menjadi percaya, kita semua ada di pelataran. Tidak bisa berkata bahwa aku sudah langsung di ruang kudus. Tidak ada, saudaraku. Tidak ada orang percaya sama kasih Tuhan yang pertama kali dia bertobat, saudaraku, dia ada di ruang kudus. Tidak, semua ada di pelataran. Dan di pelataran ini, saudara kasih Tuhan, kita menerima Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, sebagai di dalam melalui mesbah korban, lalu kita masuk, saudaraku, kepada mesbah kolam baptisan, saudaraku. Mesbah kolam. Dan kasih Tuhan, mari. Harus ada pertumbuhan. Harus ada firman dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan saudaraku, sekali lagi, kalau kita sekarang mempunyai kekasih, saudaraku, yang belum seimbang, mari. Jangan saudara kasih kita yang turun. Tapi mari kita bawa dia, saudaraku, untuk naik hidup bersama-sama menjadi seimbang. Haleluya. Kenapa saudara kasih Tuhan? Sekali lagi saya katakan, kenapa? Karena harus ada firman dan Roh Kudus yang akan membawa kita, saudaraku, kepada mesbah dupa, yang akan membawa kita kepada ruang Maha Kudus, yang akan membawa kita kepada kesempurnaan gereja untuk menikah dengan anak domba Allah. Nah, bagaimana saudara kita bisa bertumbuh tanpa firman dan Roh Kudus yang memberikan kita, saudara kasih pengertian. Nah, mari saudaraku, kita kembali kepada Efesus pasalnya yang ke-6. Waduh, baru separuh ini. Efesus pasalnya yang ke-6, kita baca ayatnya yang pertama.
Efesus pasal 6 ayatnya yang pertama tertulis demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Titik 2. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ada amin? Hai anak-anak muda, ada amin? Hai engkau yang ada bersama dengan kami dimanapun engkau berada. Sebagai anak-anak, mari hormatilah ayah dan ibumu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Kalau orang tua belum dalam Tuhan, kamu kan di dalam Tuhan. Firman ini untuk anak-anak. Firman ini untuk anak-anak, saudaraku. Nah, hormatilah mereka. Nyatakanlah semuanya itu. Ada satu contoh. Ada satu contoh yang luar biasa dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua. Injil Lukas pasalnya yang kedua. Silvana. Dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua. Kita baca ayatnya yang ke-51. Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-51. Ini saudara kasih Tuhan seringkali tidak menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang Kristen, anak-anak saudaraku yang bertumbuh, yang menjadi dewasa, yang sudah lulus, yang berkarir saudaraku. Dan inilah yang kita harus perhatikan. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-51. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka. Siapa mereka itu? Kedua orang tuanya, Yusuf dan Maria. Dan bersama-sama mereka pulang ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar. Dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Haleluya. Amin. Amin. Itu kan Yesus om. Saya kan bukan. Yohanes 14 Yesus berkata dalam ayat yang ke-12. Dan apa yang aku lakukan, engkau pun bisa melakukannya. Bahkan jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Kalau Yesus bisa melakukan itu semua, maka percayalah, engkau anak-anak. Mungkin kau berhasil, mungkin kau sedang mengalami satu kondisi yang tidak enak. Atau mungkin kau merasa bahwa semua itu karena engkau. Mari, hari ini firman Tuhan datang padamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya genap janji ini. Itu engkau akan diberkati dan engkau akan panjang umur. Haleluya. Engkau akan berhasil. Amin. 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 Kembali Efesus pasal 4. Pasal 6 ayatnya yang keempat. Efesus pasal 4 ayatnya yang pasal 6 ayatnya yang keempat. Efesus pasal 6 ayatnya yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin bapak-bapak, orang-orang tua, haleluya. Saudaraku, mungkin dulu saya katakan saudara bisa nanya Bondan, Bonar, dan Bonita. Saya saudaraku dulu ya, ini zaman dulu bukan zaman sekarang. Firman Allah saudaraku membawa kita kepada future. Sekarang saudara Tuhan. Sekarang kita tidak bisa lagi saudaraku memarahi anak-anak. Itu membangkitkan amarah mereka. Saudaraku. Sehingga hati mereka. Atau mungkin kita membiarkan mereka. Saudaraku. Kita menganggap ada perbedaan-perbedaan antara anak-anak kita. Saudara Tuhan. Sehingga satu sama lain saudaraku merasa iri. Satu sama lain saudaraku bertumbuh dalam hati yang tidak baik. Saudaraku, membangkitkan amarah. Lalu bagaimana kita melakukan itu saudara Tuhan? Menasehati mereka dengan apa dikatakan? Dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Haleluya. Dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan hari ini saudaraku saya ingin menggunakan momen ini. Untuk kita saudaraku masing-masing. Kita mengintrospeksi diri hati kita. Kita saudara akan melihat hati kita. Mungkin saudara Tuhan kita satu sama lain, suami dan istri saudaraku. Kita mungkin saudara Tuhan dalam kondisi yang tidak baik. Ini belum selesai firman Allah saudaraku. Tapi kalau waktu tidak mungkin kita akan selesaikan ini, kita akan sambung nanti di lain waktu. Nanti saudara kasih Tuhan. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa saya ingin menggunakan momen firman Allah ini saudaraku. Untuk di dalam hadirat Tuhan saudara. Kita masing-masing saudaraku membenahi diri kita. Khususnya untuk anak-anak. Mungkin kau merasa disingkirkan atau tersingkir
dengan perbedaan-perbedaan yang engkau terima dalam bersaudara. Siapapun adanya engkau. Atau mungkin kau merasa congkak, sombong karena engkau merasa bahwa aku pandai, aku pintar, aku bisa. Saudara-saudara, semua itu jangan lupa karena doa daripada orang tuamu. Amin. Karena jerih lelah mereka, saudara-saudara, bekerja, berusaha, saudaraku. Untuk apa? Menghidupkan kalian semua, saudara-saudara. Ingat, orang tua, saudaraku, mencari nafkah. Orang tua saudara bekerja, orang tua saudara berusaha. Untuk siapa itu semua? Yang pertama, saudaraku, untuk anak-anak. Yerusalem dulu, amin. Yerusalem, saudaraku, jangan diabaikan. Itu firman Allah, saudaraku. Itu firman Allah. Jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Karena apa? Karena engkau mengabaikan Yerusalemmu. Sama, saudaraku, tubuh Kristus semua yang kasih Tuhan adalah bicara Yerusalem. Saudara kasih Tuhan, maka berkat itu akan menjadi bagian mereka. Nah, kalau hari ini mungkin ada hatimu yang tidak enak dengan kelakuan orang tuamu atau sebagainya, saudara. Saya ingin kita menggunakan momen ini, saudaraku. Karena ada satu pujian yang luar biasa, yang merupakan satu doa daripada orang tua. Satu ucapan syukur juga dari anak-anak. Dan kalau ada di antara saudara yang duduk bersama dengan anggota keluarga, yang duduk bersama dengan anak-anak, yang duduk bersama dengan suami, dengan istri. Atau mungkin engkau berbeda tempat, karena engkau ada anak-anak muda yang ada di atas. Mari, saya tidak punya waktu untuk mengundang Anda. Kalau Anda tergerak untuk datang kepada orang tuamu, mari hari ini perbaharui hubunganmu. Ingat, berkat orang tuamu, engkau ada sebagaimana ada. Berkat orang tuamu, engkau bisa berhasil. Berkat mereka, saudara Tuhan, yang berjerih lelah untuk mencari nafkah, agar engkau bisa sukses dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dan dalam karirmu. Jangan lupakan mereka. Haleluya. Haleluya. Haleluya.